mengadakan peace building dan training di Ramallah. Tetapi karena kita sudah dapat visa akses itu dari dibantu OKI juga ya. Organisasi berbagai Islam ya. Alhamdulillah kita bisa dibantu dan akses. Dulunya kan harus lewat tour travel ya untuk bisa masuk ke Palestina, tetapi OKI bisa membantu Muhammadiyah. Tetapi kan ada eskalasi konflik, kita safe ya. Jadi kita bekerja sama dengan organisasi Kristen dan Israel yang pro Palestina. Ya, jadi itu yang kita identifikasi untuk long term, untuk peace building dan sebagainya. Karena sebetulnya yang kena bukan hanya orang Islam saja, Kristen itu juga dibatasi. Tembok ratapan itu juga nggak boleh. Jadi waktu saya ke judi ke sana itu 12 pintu masuk Masjidil Aqsa itu selalu dijaga pagi siang malam 24 jam sama Israel, laki perempuan bersenapan gitu ya. Jadi kalau ya rasanya mau pergi ke masjid aja dijaga gitu ya. Tapi itu memang itu menjadi daily ininya itu ya, pengaman security-nya di sana. Jadi itu yang membuat, dan itu tidak hanya di Masjidil Aqsa, di tembok ratapan yang di dekat Masjidil Aqsa pun itu juga dijaga, bahkan juga Kristen dikenai. Oleh karena itu rekonsiliasi konflik ini menjadi sangat penting ya untuk bisa ada improvement dari sosial economic culture ya. Jadi kalau tidak ada ya kondisinya makin tetap parah gitu, karena mereka akses terhadap pendidikan, sosial, kebutuhan, dan terutama menurut mitra kami yang di Yerusalem itu dari 1 juta Palestina 67 itu sekarang tinggal 400.000, dan itu orang tua sudah banyaknya orang tua di Yerusalem, dan mereka tidak bisa bayar pajak, dan kalau tidak bayar pajak lama-lama rumahnya diduduki. Sehingga salah satu program kami itu bagaimana mereka minta untuk recovery housing yang pertama. Kemudian termasuk di Gaza itu programnya adalah pemanfaatan lahan kosong untuk pertanian. Karena itu kalau lahan kosong itu tidak dipakai, itu diokupasi. Orang yang sudah ditanami saja tidak bisa diakses. Jadi di Palestina itu tanah itu digolongkan A, B, C, D. Kalau A misalnya itu punyanya Israel, misalnya B itu punyanya Palestina, bisa ditanami Palestina, tapi aksesnya ke sana itu dibatasi. Jadi yang C itu yang Palestina bisa punya akses. Jadi mau menuai saja itu harus izin di Israel. Jadi memang restriction itu yang menjadi persoalan krusial ya, sehingga mereka tidak berani untuk melakukan kegiatan. Jadi ketika dibawa keliling itu, dan Yerusalem itu sudah seperti tembok Berlin, nggak bisa masuk itu. Jadi itu sudah sangat luar biasa, sehingga pembatasan itu membuat aktivitas orang Palestina itu sangat terbatas. Jadi itu yang menjadi persoalan dalam long term untuk resiliency dan sustainability ya, ini yang menjadi persoalan krusial. Dan juga public service itu tidak berlaku. Jadi dari diskusi kami dengan mitra di Ramallah dan Hebron, itu sekarang pusat pemerintahan itu ada di Ramallah, di West Bank. Tetapi pemerintahnya itu tidak ada dana untuk membangun. Jadi Palestina itu satu-satunya negara yang APBN-nya bergantung dengan donor. Jadi mereka tidak punya kekuatan untuk bisa menguatkan masyarakatnya. Jadi ini memang kalau tidak dibantu dari asing ya habis. Bahkan menurut informasi juga Aqsa itu keseluruhan didukung Jordan. Tetapi kalau yang di West Bank itu masih Timur Tengah masih cukup berperan ya. Kuwait paling banyak, kemudian Uni Emirat Arab. Jadi itu yang masih mendukung di sana. Tapi negara seperti Arab Saudi itu sebetulnya nggak begitu punya dukungan dan concern terhadap Palestina. Jadi itu yang menjadi concern, karena tadi yang seperti saya katakan tidak ada konsolidasi di antara negara-negara Arab. Jadi bantuan pun juga sangat sangat sporadis, tidak multi-year. Kebetulan saya tahun 2018 sampai 2021 saya di UN Central Emergency Response Fund ya. Saya salah satu advisory group di sana.
selama 3 tahun, bantuan ke Palestina itu sudah lama berhenti. Jadi bantuan paling banyak sekarang itu di Yemen, ya, Yemen dan negara-negara Afrika. Yemen, Syria itu paling banyak. Kemudian Kongo, Mali, Somalia. Waktu saya 3 tahun di UNICEF, itu bantuan Palestina itu sudah nggak ada. Padahal bantuan di negara-negara lain itu multi years. Nah, ini memang menjadi concern ya, karena Palestina itu dianggap bukan negara dalam konteks kebutuhan krisis, karena tidak ada konflik yang ongoing. Padahal dia ongoing. Jadi itu juga pernah saya tanyakan juga kenapa bantuan Palestina. Jadi bantuan Palestina itu sedikit. Sementara pendekatan PBB di dalam pemberian bantuan kemanusiaan itu didasarkan sekarang kan nexus antara humanitarian dan development didekatkan. Jadi bantuan itu tidak hanya bantuan untuk humanitarian bersih, tapi juga bantuan untuk development ya. Jadi ini yang, dan itu harus multi years. Ya, yang ini tidak atau belum dilakukan karena ketergantungan Palestina terhadap donor itu sangat tinggi tadi. Jadi itu konteks kenapa yang harus diperjuangkan, bagaimana mendorong pendanaan yang ada pooling fund ya. Mungkin khusus pooling fund selama ini memang UNRWA yang itu yang khusus Palestina yang diminta untuk menggali dan mendorong secara terus-menerus untuk pendanaan ya, tapi itu tidak banyak yang didapat ya, dan juga tidak sustainable way ya dalam memberikannya, tidak berkelanjutan.